Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Negara tropis dan subtropis menjadi habitat dan juga tempat yang sangat nyaman bagi beberapa habitat binatang, termasuk salah satunya adalah serangga yang mematikan. Nyamuk demam berdarah berkembang biak dengan begitu cepatnya, termasuk salah satunya di Indonesia dan khususnya di Bengkulu nih, dibuktikan dengan angka DBD yang cukup tinggi di Provinsi Bengkulu. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema waspada DBD di saat cuaca ekstrim. Tentunya bersama saya Poso Siregar yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama ada Bang Agung. Selamat sore Bang, apa kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah sehat Bang. Ini pertemuan kedua hari ini. Ini ketemu lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bang, untuk tentunya mengedukasi masyarakat dan juga pemirsa TVRI Bengkulu di rumah Bang. Terkait dengan hari ini, yaitu DBD Bang ya. Siap ya Bang ya? Siap. Oke. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada Dr. Putri Santri. Selamat sore dokter, apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, baik, kabarnya sehat alhamdulillah. Siap untuk memberikan edukasi ya dokter ya, untuk seluruh pemirsa TVRI Bengkulu nih dok. Siap. Harus siap. Ya. Baik, berkaitan dengan tema kita hari ini, sebelum kita terlalu jauh bahas mengenai kasusnya di Bengkulu, terus juga berkembang biaknya seperti apa, nyamuknya apa yang harus diwaspadai. Sebenarnya DBD ini seperti apa dulu? Kan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk ini kan banyak dokter. Ada juga malaria mungkin ya. Jadi DBD ini seperti apa dokter? Putri. Hari ini pemirsa TVRI di rumah kita bahas tentang demam berdarah denggi ya, DBD, disingkatnya DBD. Nah, ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan karena virus yang dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi nyamuk itu dia hinggap di kulit pasien yang sudah menderita DBD. Nah, dia membawa virus itu, jadi dia sebagai vektor membawa, terus digigitnya lah misalnya orang lain. Nah, orang lain tersebut juga akan terkena DBD. Jadi dia penularannya bukan antara manusia ke manusia, tapi dibawa oleh nyamuk. Oke, gitu. Ada binatang yang membawanya gitu dok? Iya. Berarti kalau kita udah digigit oleh Aedes aegypti ya dokter ya, nyamuk demam berdarah ini sudah pasti kita kena DBD atau seperti apa sebenarnya? Nah, jadi tergantung apakah nyamuk tersebut membawa virusnya tadi atau enggak. Intinya virus yang tadi ya dokter? Iya, tapi ya mostly kejadiannya ya banyak gitu. Kalau misalnya nyamuknya sudah menginfeksi kita, biasanya kan dia sudah bawa virusnya, kemudian menginfeksi satu manusia ke manusia lain. Biasanya akan terjadilah kayak demam. Tapi balik lagi ya, karena ini disebabkan karena virus, biasanya yang bisa melawan virus itu adalah kekebalan kita, kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kekebalan tubuh kita baik, mungkin tidak terkena gejalanya. Tapi kalau kita lagi drop atau mungkin nyamuknya itu banyak sekali, itu bisa terkena manifestasi dari DBD itu sendiri. Oke, berarti satu nyamuk yang sama nih dok, dengan membawa virus yang sama tadi, menggigit 2 orang misalnya. Ya. Berarti ada kemungkinan 1 orang terkena gejalanya, 1 orang tidak, atau seperti Bisa apa? bisa jadi kalau memang dia tingkat kekebalan tubuhnya itu baik. Mungkin selama ini dia rajin berolahraga atau mungkin makannya bagus sehingga sistem kekebalan tubuhnya untuk memerangi virus tersebut bagus begitu. Oke. Tapi ya itu kan jarang ya, maksudnya kalau nyamuk itu sudah menginfeksi, biasanya kan kita tidak sesehat itu untuk memerangi virus tersebut begitu. Jadi biasanya mostly atau kebanyakan orang-orang yang digigit oleh nyamuk tersebut bisa Kena gejalanya ya? Ya. Oke dokter, nah sekarang saya ingin ke Bang Agung nih. Bang, jadi kalau untuk di Bengkulu sendiri Bang, yang Abang temui seperti apa Bang? Yang datang ke puskesmas lah misalkan, yang terkena ini di Bengkulu ini cukup tinggi atau tidak sebenarnya kasus DBD-nya? Oke Bang, baik, sebelumnya ya untuk kasus DBD kita yang di Bengkulu, ini lumayan cukup tinggi. Apalagi ini udah memasuki bulan Mei, kasus DBD ini kemarin dimulai dari bulan Maret sebelumnya, Maret sama April. Ya. Jadi kebetulan kita kemarin juga dari puskesmas kemarin melakukan kunjungan juga. Jadi ada
kepala lurah melapor ke puskesmas bahwasannya ada pasien DBD di warganya yang sedang dirawat. Jadi mereka sudah dirawat, memang dia udah didiagnosa penyakit DBD, terus kita dari puskesmas baru melakukan kunjungan gitu. Oke, Ya. langsung datang sana ya Bang? Ya, misalnya mereka ngabarinnya malam-malam atau sore, terus sebisa mungkin kita secepat mungkin tim dari puskesmas langsung melakukan kunjungan rumah. Oke, biasanya kalau satu rumah kena tuh kena semua nggak tuh Bang? Karena kan biasanya digigit satu kan digigit semua nanti itu. Tadi sudah sampaikan oleh dokter Putri bahwasannya kalau kena penyakit DBD ini tergantung dari imun seseorang. Kalaupun memang di satu rumah itu yang satunya kena penyakit DBD, belum tentu juga yang anggota keluarganya yang lain juga terjangkit penyakit DBD. Karena kan imunitas kita kan kekebalan tubuh kita berbeda, Bang. Oke, berarti kalau misalkan ada keluarga nih di satu rumah kita ya Bang ya, misalkan dia udah kena. Terus kalau dari misalkan penyuluhan kesehatannya seperti apa tuh Bang biasanya kalau dari puskesmas? Apakah dilakukan fogging atau seperti apa tuh Bang? Oke, kalau ada kasus ini saya bercerita ya bahwasannya kalau ada kasus DBD di suatu wilayah, jadi kita harus melakukan pemeriksaan juga di rumah sekitarnya minimal jarak 10 meter, 10 meter di depan, di belakang, kiri dan kanan. Jadi kita harus melakukan pengecekan juga mulai dari bak mandinya dan untuk PHBS di rumahnya. Jadi pada saat ada kasus DBD di suatu wilayah, jadi kita bukan hanya untuk melakukan kunjungan rumah yang terkena penyakit DBD itu tersendiri. Jadi kita melakukan kunjungan rumah 10 rumah sebelah kiri, 10 rumah sebelah kanan, depan dan belakang. Itu apa tuh Bang yang diperiksa dari rumahnya Bang? Ya, kita melakukan kunjungan rumah itu mulai dari pengecekan dari bak mandinya PSN, pemberantas sarang jarang nyamuk. Jadi kita lihat dari apakah di rumah tersebut ada genangan air yang tergenang, misalnya jadi bak mandinya kita cek. Bisa jadi walaupun dia kebanyakan juga masyarakat Bengkulu ini di rumahnya tidak pakai bak mandi yang gede. Jadi mereka yang pakai ember, mungkin kan ada yang pakai bak mandi yang kecil sekali dibuang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di rumahnya ada semacam wadah yang memang ada menampung air. Misalnya di halaman rumahnya ada ban bekas atau kaleng gitu ya. Terus entah itu di dalam rumahnya ada yang memang ada tumbuhan hidup ya yang seperti apa, entah itu kaktus atau tumbuhan yang menjalar, memang di rumah yang ada airnya gitu. Oke, jadi itu jadi tempat Iya, berkembang biaknya itu nyamuk paling ya? cepat untuk tempat berkembang biaknya penyakit nyamuk dari nyamuk DBD ini, Bang. Oke, berarti termasuk salah satunya apa? Tadi bak mandi yang zaman dulu itu ya Bang, yang besar-besar. Yang besar itu. Jadi itu justru nggak kurang baik gitu ya Bang? ya memang kalaupun baik, tapi kalau harus rajin dibersihkan dan harus rajin dicek. Kalau memang tergantung dari rumahnya, anggota rumahnya rajin melakukan menguras bak, jadi memang nggak apa-apa. Biasa kan memang orang terdahulu kan bikin bak mandi gede bisa berenang ya. Jadi kita melakukan pengecekan senter dari bak mandinya, matikan lampu. Jadi cara cek dari jentik nyamuk ini kita matikan lampu sebisa mungkin gelap. Terus kita senternya memang senter yang lumayan memang cahayanya bagus ya Bang ya. Terus kita senter. Nah, jentik nyamuk DBD ini akan mencari cahaya. Mereka tidak akan menetap, mencari cahaya, dan kalau memang ada cahaya mereka akan menemui satu titik cahaya yang kita senter tadi. Mirip-mirip larun dia Bang. Ya, jadi jangan salah cahaya, juga di rumah pemirsa TVRI. Jadi untuk cek jentik nyamuk ini barangkali kan bukan jentik nyamuk DBD, jadi harus tahu juga jentik nyamuknya itu seperti itu. Tapi walaupun DBD gak DBD sebenarnya menyebalkan juga nyamuk. Iya, betul. Ya. Lebih lanjut kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bang berkaitan dengan tema kita hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.